Oke guys, balik lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini kita bakal membahas bagaimana sih caranya kita melihat kalender news ya. Bagaimana caranya kita melihat news yang akan datang dan apakah itu high impact ataupun low impact. Nah, untuk platform yang saya gunakan di sini ada tiga. Yang pertama adalah Forex Factory, yang kedua adalah MyFXBook dan juga investing.com. Sebenarnya ketiga platform ini kurang lebih sama aja, cuma mungkin ada beberapa news itu yang salah satu dari platform ini tuh rilis terlebih dahulu. Jadi misalkan di MyFXBook dia sudah rilis, belum tentu di Forex Factory dan juga Investing sudah rilis. Biasanya telat atau ibaratkan ada beberapa news yang tidak tercatat di platform-platform yang lainnya. Jadi kalau misalkan di Investing ada news Euro USD misalkan di jam 2 siang. Ternyata di MyFXBook nggak ada. Nah, di Forex Factory ternyata juga ada. Jadi ada beberapa kadang-kadang yang memang miss. Ya, jadi miss apa? Miss jadwal. Nah, ini kenapa saya pakai tiga platform untuk melengkapi hal tersebut. Tapi terserah kalian mau pakai satu platform pun juga itu oke-oke aja. Tapi kalau biasanya news yang benar-benar high impact itu biasanya mereka rilisnya bersamaan ya. Datanya itu pun biasanya akan sama, guys. Misalkan kalau kalian lihat di sini, ini saya menggunakan yang pertama menggunakan Forex Factory. Jadi Forex Factory ini kalian bisa langsung aja pilih yang kalender. Kalian pilih yang kalender, maka di sini akan muncul guys ya terkait news-news yang akan datang. Baik itu kemarin di tanggal 23, terus news di hari ini di tanggal 24 Februari, sama di besoknya di tanggal 25. Jadi kita sudah bisa melihat news di hari berikutnya dan di jam berapa. Dan ingat satu lagi, untuk ini jangan lupa dirubah ya, waktunya dijadikan Jakarta kalau misalkan kalian berada di WIB. Kalau misalkan kalian ada di WIT ataupun WITA tinggal menyesuaikan saja. Karena saya posisinya di WIB, maka saya rubah ini adalah GMT plus 7, zonasi waktunya, terus saya pilih Jakarta. Lalu saya klik save, maka ini waktunya adalah waktu yang sekarang ya, jam 3 sore. Nah, maka kalian bisa ngeliat nih. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini adalah news yang akan datang ya di jam 6 sore ya, ataupun misalkan kalian lihat di sini itu marketnya adalah GBP dengan posisinya adalah warna kuning. Warna kuning ini apa? Warna kuning ini ibaratkan masih kita bilang kategorikan low impact. Nah, sedangkan kalau misalkan warna orange di sini dia masuknya medium impact. Nah, kalau misalkan dia warna merah ini hitungannya adalah high impact. Nah, ini adalah news yang akan datang ya di hari esok, itu di tanggal 25 ada news khususnya CPA untuk marketnya adalah out, itu kondisinya adalah high impact. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ini ada data aktual. Data aktual tuh data yang rilis di jam tersebut, di detik tersebut ketika berita itu rilis. Jadi, kalau misalkan kalian mau trading news itu sebaiknya memang tunggu dulu data aktualnya muncul baru kalian trading. Nah, biasanya data aktual itu muncul di detik tersebut, di news tersebut, di jam tersebut ya. Jadi ketika dia rilis nih misalkan di jam 6 sore, maka di detik 59 ya, di detik sebelumnya, pokoknya di detik 00 pas di jam 6 sore maka dia data aktualnya akan muncul. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini sebelum-sebelumnya memang data aktualnya nggak muncul. Karena kenapa? Karena datanya belum rilis. Rilisnya ketika news itu dipublikasikan di jam sesuai dengan jam rilisnya dia. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau melihat ataupun memprediksi itu biasanya bisa melihat dari previewsnya atau kejadian masa lalunya dan juga forecastnya yang kemungkinan akan terjadi. Ya, misalkan ini data aktualnya di 0,9%. Nah, forecastnya itu adalah 0,6. Nah, previewsnya di sebelumnya itu adalah 1,9. Ternyata hasil aktualnya itu selisihnya adalah 0,3. Nah, jadi jauh lebih tinggi daripada si forecastnya. Nah, jadi prediksinya memang sudah sesuai, cuma selisihnya jauh lebih tinggi. Itu masih oke. Oke, yang ini juga sama, ini di 1,2. Nah, ini 0,4. Nah, prediksinya adalah turun ya dari 1,2 jadi 0,4. Ternyata enggak, malah naik jadi 1,5. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat forecast itu belum tentu benar. Jadi ini adalah prediksi yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau misalkan lihat dari kedua ini, yang satunya benar ya, dari 1,9 turun jadi 0,6, ternyata di 0,9. Intinya dia turun dari 1,9 turun ke 0,9, tapi melesetnya itu nggak sampai di 0,6.
Nah, sama ini juga si Pervious ini kalau kalian lihat dari kejadian masa lalunya kan 1,2%. Dia forecastnya dia turun di 0,4%. Ya, forecastnya dia turun dari 1,2% sampai di 0,4%. Ternyata hasil datanya itu adalah 1,5%, melesetnya jauh banget. Yang harusnya dia turun dari data sebelumnya forecastnya, malah dia naik dari data yang ini, guys. Oke, jadi intinya forecast ini belum akurat. Kalau kalian mau akurat, memang ketika kalian mau trading news ya benar-benar ketika news itu rilis. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat yang putih-putih ini low impact. Nah, terus di sini ada mata uangnya, kalian bisa ngeliat di sini ini kejadian apa. Nah, kalau kalian bingung ini sebenarnya apa, kalian bisa langsung copy paste aja, kalian cari di internet. Ataupun kalian bisa buka di sini. Nah, ini nanti ada informasi apa, tinggal kalian baca aja. Oke. Kalian mau baca informasinya silahkan ya. Terus ini kalau kalian lihat ini di tanggal 24 yang akan baru adalah CBA, dia akan berimpact di GBP USD. Nah, ini kalau kalian lihat previewsnya data masa lalunya adalah min 17. Terus forecastnya ternyata harusnya turun lebih jauh jadi min 27, tapi data aktualnya ini belum keluar. Nah, CBA ini apa? Saya juga kurang tahu, kalian bisa cari dulu di internet terkait apa. Nah, kalian lihat datanya itu nanti bisa dilihat nih apakah dia jauh lebih baik atau tidak, tapi kalian harus tahu dulu nih berita tentang apa. Oke. Nah, jadi kalau intinya kalian mau ngelihat news itu kapan rilis dan high impact atau tidak, kalian bisa ke kalender, lalu rubah waktunya, lalu kalian tinggal lihat aja ini warnanya. Nah, jadi kalau misalkan warna kuning dia adalah low impact, terus kalau misalkan dia warna orange dia adalah medium impact, dan juga kalau misalkan warna merah itu berarti high impact. Nah, high impact itu biasanya market-marketnya itu bisa langsung terbang tinggi, kalau nggak junam sejunam-junamnya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat tuh trading ya kan, kok tiba-tiba marketnya terbang atau tiba-tiba terjun, nah, kalian perlu perhatikan apakah ketika kalian trading itu ada news yang sedang jalan atau tidak. Nah, sebenarnya kalau misalkan medium impact itu sudah volatile, jadi marketnya sudah bergeraknya kencang. Tapi kalau high impact itu lebih gila-gila lagi ya. Jadi kalau misalkan terbang itu bisa sampai 100 pip langsung 200 pip di 1 menit ya. Sama terjun juga bisa 100 sampai 200 pips di 1 menit. Nah, biasanya orang itu ada yang hedging open posisi $50 ke atas, $50 ke bawah, nanti tinggal ngelihat floatingan full marginnya kemana. Nah, jadi yang satunya nanti dibuat MC, yang satunya nanti floating profit. Jadi kayak gitu hitungannya. Tapi ya itu balik lagi ya, untuk strategi news itu beda-beda tergantung dari orangnya. Kalau saya biasanya sih kalau misalkan news nunggu datanya rilis atau kita bisa melihat forecastnya. Ya, jadi forecastnya seperti apa, beritanya seperti apa. Kadang-kadang ada berita yang memang dia tidak ada forecastnya, guys. Contohnya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini ada datanya. Jadi kalau kalian lihat previewsnya atau kejadian masa lalunya itu di 7,6. Forecastnya nggak keluar. Jadi kita nggak bisa prediksi ini mau larinya kemana. Kalau misalkan kalian mau entry di Canadian di jam 8.30 malam, kalau kalian mau gambling ya kalian nebak 50% ke atas atau 50% ke bawah. Nah, jadi karena kenapa? Karena yang namanya data dari forecastnya itu belum keluar, guys. Oke, jadi lebih baik memang kalau misalkan high impact, ya misalkan kayak gini di USD, high impact di jam 8.30 di tanggal 26. Ini ada employment claims, ya ini kalau misalkan kalian lihat, nah ini ada 206K, posisinya naik jadi 217K. Nah, kalian lihat dulu nih employee claims ini seperti apa. Kalau misalkan datanya naik atau turun, dia akan berimpact apa. Nah, nanti kita akan bahas itu di sesi video materi berikutnya. Oke, jadi kita akan bahas nih bagaimana sih caranya biar kita tahu nih apakah dia bakal naik atau turun ya. Jadi lebih gampang untuk kita melakukan entry-nya nantinya. Tapi memang tidak disarankan kalian entry sebelum news, 1 menit sebelum news, ataupun misalkan ketika news. Saranku sih memang nunggu datanya keluar dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau 50-50 ya, ibaratkan kalian mencoba probabilitas dan kalian yakin terhadap news itu, kalian sudah riset newsnya dan itu juga menurut kalian oke, ya sudah, kalian entry juga nggak masalah, nggak ada paksaan ya. Jadi kalau misalkan saya ulangin lagi, ketika kalian entry news itu berbahaya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau stop itu adalah 10 menit sebelum news dan 10 menit setelah news. Karena kenapa? Di 10 menit itu market itu sangat volatile. Apalagi market yang high impact. Nah, itu udah jelas biasanya
ada orang yang profit banyak ketika marketnya volatile, ada juga orang yang MC karena marketnya terlalu volatile. Oke, ini kalau misalkan kita pakai Forex Factory ya. Jadi ini Forex Factory, kita coba buka My FX Book. My FX Book juga sama, kalian bisa pilih aja yang di bagian ekonomi kalender, kalian klik aja. Nah, ketika nanti di My FX Book, ekonomi kalender di sebelah sini, kiri sini. Terus nanti kalian bisa scroll ke bawah. Nah, ini ada berita-berita yang rilis di 0835 di jam 16.00 ya kan. Nah, ini kita lihat dulu waktunya sudah benar atau belum. Waktunya sudah benar ya, GMT plus 7 kalian rubah dulu. Karena ini waktu WIB. Berarti ini waktu sudah tepat. Nah, kalian bisa ngeliat nih di sini. Ini ada tulisannya sudah medium impact ya, low impact, medium impact, low, medium. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini kalau kalian lihat ini nah ini banyak ya, lebih banyak news yang ada di sini daripada di Forex Factory. Jadi ada beberapa yang memang ke hidden. Jadi kalau misalkan di My FX Book itu biasanya hampir kelihatan semua. Nah, ini per tanggal 24 aja ini segini banyaknya. Tapi kalau di kalender sini tanggal 24 yang di atasnya ini nggak terlalu banyak. Ya ke hide dia. Sebenarnya bisa dibuka di event di pengaturannya market apa yang mau dibuka. Tapi biasanya kalau My FX Book dia akan semua. Nah, ini kalau kalian lihat ini kelihatan semua. Nah, ini kalian lihat, oh tinggal 47 menit habis ini ada news di CNY, terus misalkan 1 jam 47 menit itu ada news di Euro di jam 5, di jam 5 sore. Dia ada low impact. Nah, ini ada kalian bisa ngeliat previewsnya gimana kejadian masa lalunya. Terus kalau di sini tulisannya bukan forecast ya, tapi kalian bisa lihat sendiri berbeda. Tapi sama aja intinya ini forecast ya. Ini artinya forecast, terus ada data aktualnya yang keluar seperti apa. Nah, biasanya ketika news rilis pun itu masih ada data yang pending guys, yang belum rilis. Jadi kalau kalian lihat nih masih pending, padahal newsnya sudah dari jam 9. Jadi datanya kemungkinan meleset guys, dari apa yang disampaikan ketika news dan juga data realnya ternyata meleset. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, ini ada news yang high impact ini di USD ya, di jam 20.15 di ADP employee ya. Change weekly, kalian lihat di sini ada previewsnya kejadian masa lalunya di 10,25, tapi forecastnya dia nggak keluar guys. Nah, ini di jam 20.15 kita coba lihat di Forex Factory di jam 20.15 di sini nggak kelihatan ya. Nih di jam 20.15 ini nggak kelihatan guys. Nih ada ADP Employee Change Weekly, tapi kalau kalian lihat di sini ini nggak kelihatan. Nih jam 20.15 nggak ada kan? Nah, jadi kalau kalian lihat, nah ini di sini nih tulisannya nih. Tentatif ya, jadi USD ADP Weekly Employee Change ternyata ada di sini, cuma dia belum ada waktu atau jamnya. Sedangkan di My FX Book dia sudah update duluan. Nih, dia sudah ada update duluan di jam 20.15. Nih, datanya di 10.25. Oke, nah ini di sini belum nih. Nih, datanya di sini malah 10,3. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bilang ini saling melengkapi, guys. Oke, jadi di sini 10,25. Kalau kalian lihat di sini, ini datanya itu adalah 10,3. Jadi ada selisih dan perbedaan. Nah, inilah kenapa saya pakai 3 platform ini, karena memang saling melengkapi. Ada beberapa yang sudah update ya di My FX Book, ternyata belum update di Forex Factory, dan sebaliknya juga nanti di investing.com juga akan seperti itu. Kalian bisa ngelihat di today, yesterday, ataupun tomorrow ya, di hari ini, kemarin, ataupun besok, kalian bisa langsung lihat aja. Nah, ini kalian bisa langsung lihat datanya. Nah, sampai sini kalian bisa lihat negaranya, beritanya apa aja, kalian bisa klik guys. Misalkan kalian mau klik yang ini. Nah, nanti kalian baca di sini ada apa. Kalau misalkan kalian nggak tahu ini tentang data apa, ini ada historicalnya terhadap marketnya seperti apa. Ya, ini ada shortnya, ya kan ada banyak cenderung di marketnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kalian bingung ini berita apa, kalian copy paste. Kalian cari aja di internet, nanti pasti bakal ketemu ya. Oke, nah ini kalau misalkan kalian mau lihat di hari esok di tanggal 25, karena hari ini adalah tanggal 24, itu bisa.
Nih di hari besok ada RBA, nah CPA monthly khususnya di Audi. Nah ini kalian lihat High Impact, nih ada previewsnya, ada forecastnya, ya ada forecastnya. Nanti aktualnya belum keluar. Ini ada CPA juga bulan Januari itu di jam 7.30 pagi, ini High Impact. Nah, jadi Audi ini besok ini bakal kenceng kayaknya ya pergerakannya ya. Di sini kita ngeliat di sini, ini ada juga nih Audi. Nih, Audi sama juga, nggak ada bedanya di jam 7.30 pagi. Kalau di sini juga sama jam 7.30 pagi karena memang sinkron ya, tapi mungkin ada beberapa data yang mungkin berbeda, guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian mau melihat news di hari besok tinggal lihat aja. Sama kalau misalkan kalian buka di investing.com itu juga saling melengkapi, guys. Kalian lihat aja di investing.com terus kalian pilih yang economic calendar. Nah, di economic calendar di sini ya, seperti biasanya kalian bisa melihat nih news yang di hari ini tanggal 24 dan jangan lupa selalu rubah tanggalnya, pilih sesuai dengan tempat kalian karena ini sudah terpilih di GMT plus 7 jadi waktu WIB. Saya nggak perlu ganti karena ini sekarang di jam 15.17 sama 15.17. Nah, ini news yang di hari ini dia berjalan di sini. News yang berikutnya itu di jam 6 ya di FDA marketnya CNY. Nah, ini sama ada aktual forecast sama previews. Jadi nggak ada bedanya, guys. Tinggal kalian sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Jadi baik itu Forex Factory, MyFXBook, dan juga investing.com itu saling melengkapi dan kita bisa melihat forecastnya, datanya seperti apa, atau berita yang rilis itu sebenarnya berita apa. Nah, di video berikutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya kita analisa market, apakah ini bakal turun atau dia bakal naik. Oke guys, see you guys, bye-bye.